Jadi ada satu momen di mana saya bilang sama almarhum bapak saya bilang, "Pak, bawa motornya pelan-pelan." Dan almarhum pun menjawab, "Kenapa?" "Nggak tahu, yang aku lihat ada kecelakaan." "Kecelakaan apa?" "Ada mobil keluarga kedempet sama truk." Jadi posisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19. Kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah horornya nih. Yang menurut saya sih serem banget gitu ya. Langsung saja kita perkenalkan nih. Di sebelah saya sudah ada Kang Rizky. ya, Gimana Kang Rizky, sehat? alhamdulillah sehat. Kesini mau cerita apa nih Kang Rizky? Kisi-kisinya dulu aja. Kisi-kisinya mungkin tentang kecelakaan dulu kali ya. Kecelakaan gimana Iya, tuh Kang Rizky? kecelakaan yang memakan banyak korban. Dan itu pun pasti akan di luar dugaan kalian. Oke nih, seru kayaknya nih kita bahas horor di tengah malam kayak gini. Oke, tanpa harus lama-lama lagi, kita akan masuk ke kismis, kisah misteri. Nah, sebelum kita masuk ke ininya, cerita si Kang Rizky nih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya kita lebih apa ya namanya, semangat bikin kontennya. Jangan lupa nih subscribe terus channel Jagat Pasundan 19. Oke Kang Rizky. Ya. Nah, sekarang kesehariannya tuh ngapain Kang Rizky? Saya karyawan swasta di suatu PT di Kosambi ya, Karawang tempatnya. Berarti karyawan gitu ya Iya, sebutnya. betul. Oke. Mau cerita apa nih dari awal, ceritakanlah dari awal katanya ada kecelakaan gitu ya Kang Rizky. Iya, Ya? betul. Nah, dari awalnya dulu nih seperti apa? Ya, jadi dulu sekitar tahun kapan ya? Mungkin udah puluhan tahun yang lalu, waktu saya masih SD. Jadi saya itu pergi ke suatu kota masih di daerah Jawa Barat, lebih tepatnya di Cianjur ya. Dalam perjalanan itu menuju ke sana saya berboncengan dengan almarhum bapak saya. Ya posisi saya masih kecil pasti saya dibonceng dong, nggak mungkin ngebonceng ya. Betul. Berjalan dari perjalanan pertama awal sampai pertengahan tuh masih baik-baik saja. Cuman saya lupa posisi tepatnya di mana. Jadi ada satu momen di mana saya bilang sama almarhum bapak saya bilang, "Pak, bawa motornya pelan-pelan." Dan almarhum pun menjawab, "Kenapa?" "Nggak tahu, yang aku lihat ada kecelakaan." "Kecelakaan apa?" "Ada mobil keluarga kedempet sama truk." Jadi posisinya nih mobil keluarga lagi diam, ada truk tiba-tiba nabrak ke bagian mobil. Terus gimana? Di situ ada beberapa keluarga mungkin tewas, yang selamat itu cuma satu anak kecil. Almarhum pun jawab lagi, "Ah, kamu mah suka ada-ada. Enggak, pokoknya kita minta pelan." Dikata saya itu, "Pelan ya." Setelah beberapa kilometer jalan, ternyata terjadilah sebuah kecelakaan. Dan saya langsung bilang, "Pak, bener kan ada yang kecelakaan?" Almarhum bapak saya itu langsung, "Kok kamu tahu?" "Aku juga nggak tahu. Yang aku lihat tadi sepanjang jalan tuh itu ada kecelakaan dan bener kan anak kecil yang selamat." Ya, terus pas dilihat dengan langsung pun ya, itu tuh kayak si para korbannya itu lagi digotong. Semua tuh udah darah semua. Anak kecil ada satu dia lari dari rumah kayak nangis gitu. Dia bilang, "Nggak tahu ini posisi beneran masih hidup semua atau gimana. Cuman yang saya lihat itu ya udah berdarah semua lah. Entah selamat atau enggak. Cuman saya pikir, kenapa saya kok bisa melihat seperti itu?" Dan kejadian seperti itu tuh nggak cuma sekali dua kali dalam kehidupan saya.
Berarti sering apa ya, kejadian apa yang Anda pikirkan tuh sering kejadian gitu. Betul. Berarti Anda itu Kang Rizky ini indigo gitu. Bisa disebut seperti itu gitu. Mungkin saya juga nggak merasa diri saya indigo, cuman memang beberapa kali kejadian, sebelum kejadian itu saya udah melihat duluan gitu. Dari setelah kejadian itu, saya tuh pergi bersama teman-teman ke rumah guru saya di salah satu perum yang ada di Cikampek. Ketika pulang, saya berboncengan dengan teman-teman saya. Saya bilang ke teman-teman yang lain, bawa motornya pelan, jangan ngebut. Kenapa? Jatuh. Mereka tuh kayak nggak ngegubris. Enggak, ini aman kok, tenang aja, aman. Enggak, ini ada yang celaka. Enggak, ada dia tetap dengan berlebatan. Dan pada akhirnya ada mungkin itu salah satu tikungan tajam kali ya di perumahan itu, dan terjadilah kecelakaan tersebut. Dari situ saya turun dari motor, saya ngelihat kondisi teman saya seperti apa, dan akhirnya kan karena memang semua nggak pada bawa motor ya, karena dulu tuh masih SMP kayaknya. Nah, untuk yang cewek-cewek itu menggunakan angkot, dan akhirnya teman saya yang celaka itu kita pindahkan ke angkot, dan saya pun ikut di dalam angkot tersebut. Nah, ketika saya ngomong lagi ke teman, kan saya bilang apa? Saya bilang kan pasti ada yang kecelakaan. Teman langsung pada ngomong, kok lu bisa tahu segala macam? Gue juga nggak tahu. Ini yang gue tahu, maksudnya yang gue lihat tuh ya kayak gitu kecelakaan. Ya gue juga nggak tahu bisa seperti itu karena apa. Cuman kan yang namanya wanti-wanti mungkin harus ya. Makanya kalau misalnya saya bilang pelan, jangan ngebut, udah dengerin aja gitu. Toh alhamdulillahnya kalian selamat. Kalau meninggal siapa yang ini? Tapi Kang Rizky, saya mau nanya nih, sebelum Kang Rizky melihat istilahnya masa depan lah itu kan, sebelum Kang Rizky itu apa yang Kang Rizky rasain tuh? Misalnya apakah kan suka ada yang pusing atau gimana? Kalau saya sih enggak ya. Jadi tiba-tiba tuh saya di penglihatan saya tuh langsung terpam, ya mungkin kayak apa ya, suatu gambar atau suatu video yang langsung terlihat jelas di mata saya. Wah, yang sebenarnya itu kayak lagi jalan tiba-tiba melihat, kok ada yang kecelakaan. Yang tadinya awal saya pikir tuh itu mah cuman apa ya, halusinasi saya aja kali ya. Tapi ternyata setelah yang terpampang di mata saya seperti itu, tiba-tiba kejadian, dan saya pun jujur merasa kaget dan sebenarnya takut kalau misalnya ada kecelakaan lagi yang dimana saya nggak bisa bantu orang itu. Untung-untung kalau dia selamat. Kalau dia meninggal, saya kan nggak bisa berbuat apa-apa juga. Berarti udah dari SD tadi ya mulanya pas betul. sama almarhum bapaknya itu. Iya, betul. Bisa merasakan bahwa bisa melihat ke masa depan itu ya Kang Rizky ya. Nah, kalau misalnya dari kehidupan Kang Rizky itu gimana sih, maksudnya gimana tuh? Apakah ada bisa melihat seperti ini, hal-hal yang halus misalnya, makhluk gaib atau gimana? Iya, itu bisa juga seperti itu. Ya, saya memang beberapa kali melihat seperti itu. Dan mulai terbongkarnya lagi setelah lulus sekolah ya, SMK. Dan keluarga saya itu masih ternyata kok kamu masih bisa lihat? Karena ternyata dari saya kecil orang tua saya tuh bilang, saya tuh selalu melihat hal-hal yang di luar nalar. Ya saya pun nggak tahu ya, namanya anak kecil. Kan takutnya pikiran anak kecil kan kadang-kadang suka, itu mah ada ini ada itu. Ada di salah satu perum yang saya tinggalin pun ya kayak gitu. Saya nunjuk ke ibu saya, itu siapa ya? Kok ada nenek-nenek sama kakek-kakek di atas. Cuma setelah itu saya nggak pernah ngebahas masalah penglihatan saya untuk yang kayak gitu-gitu. Mulai ketahuannya pun setelah SMK, dan saya menceritakan hal kalau misalnya karena di rumah saya pribadi pun, jadi dulu tuh ada satu sosok perempuan, pakaiannya putih gitu, berambut panjang. Jadi bukan cuma saya yang melihat, maksudnya karena ada tetangga dan teman-teman atau rekan-rekan bapak saya sampai menanyakan, Bu, Pak, itu siapa di belakang? Kok ada cewek? Saya bilang, bapak ibu saya tuh, enggak, orang nggak ada siapa-siapa. Nah, kakak saya yang cewek pun lagi di luar. Nah, kenapa? Enggak, itu ada cewek. Enggak, itu tuh berlangsung nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Setiap orang yang datang pasti melihat
ada satu sosok wanita yang ada di dapur. Dan akhirnya bukannya kita musyrik ya, apa gimana? Almarhum bapak saya tuh mencoba untuk hal-hal yang mungkin kalau kata orang sekarang, apain sih lu kayak gitu? Jadi kita tuh kayak beli ayam utuh, ayam hidup, kita sebar di dapur tersebut. Dan yang kita di luar dugaan kita, ternyata si ayam tuh kayak mau mati atau gimana. Nah, di situ ada momen di mana pas ayamnya udah gak gerak di situ tuh. Itu posisi ada di kamar mandi. Karena saya sendiri pun yang melihat pribadi ya, maksudnya ayamnya tuh benar-benar utuh hidup. Pas kita lihat ternyata si ayam itu bagian bawahnya udah bolong. Jadi kayak udah digrogotin gitu sama si makhluk tersebut tuh. Yang itu saya juga kaget, kok bisa gitu seperti ini. Yang awalnya tidak percaya, akhirnya memang benar, ternyata di dunia ini gak cuma kita manusia, tapi ada makhluk yang lainnya gitu. Dari situ akhirnya keluarga mulai percaya kalau ada sosok wanita. Dan setelah kejadian tersebut, sosoknya itu pindah dari dalam rumah, akhirnya keluar rumah di dekat pohon mangga samping. Yang sekarang mungkin udah nggak ada ya. Ya saya juga nggak tahu karena dulu dan sekarang tuh kayak udah beda. Karena dulu mungkin saya masih mengikuti atau masih penasaran dengan hal-hal seperti itu. Saya lepasin gitu. Enggak, saya udah nggak mau capek kan, takut ada yang namanya mental kan, orang nggak ada yang tahu ya. Soalnya pengalaman pun teman ada yang gila karena hal seperti itu. Nah kalau maaf saya potong dulu ya Kang Rizky. Ketika dilihat ada kan tadi ada ayam ya, ayam yang sudah bolong katanya bawahnya gitu. Apakah nggak nyari dulu apa digigit tikus atau musang yang bisa ngambil itu? Oh enggak, soalnya pas pelepasan ayam tersebut pun kita tuh udah di situ posisinya. Jadi nggak kita tinggal gitu. Kita tuh ngeliatin si ayam tuh kenapa dan ada apa yang terjadi. Oh itu dalam satu hari? Iya, jadi di hari tersebut langsung. Oh iya. Saya juga kaget kok bisa gitu. Ya mungkin kalau orang lain nggak akan percaya hal tersebut ya. Tapi saya dan keluarga pun langsung menyaksikan hal tersebut sendiri gitu ya. Ngeri juga tuh. Itu. Nah, dari Kang Rizky sendiri nih kalau ngelihat makhluk seperti itu ya kan, apakah bisa membedakan antara makhluk sama manusia nyata gitu? Ada bedanya nggak kan? Dibilang ada bedanya, nggak terlalu ada bedanya kali ya. Pernah juga soalnya kejadian di mana saya lagi jalan sama almarhum bapak menggunakan motor. Jadi kita tuh belok ke satu arah yang dimana belokan tersebut tuh melintasi suatu terowongan yang depannya tuh kuburan lah. Ya, saya belok ke situ, almarhum bapak saya membelokkan ke situ. Saya melihat sosok kayak laki-laki jalan menggunakan pakaian hitam segala macam lah. Pas setelah disusul nggak ada itu tuh. Itu kondisi malam ya kan? Malam. Saya juga sebenarnya takut, nggak mau lewat situ, cuman almarhum bapak saya udahlah sini aja. Oh ya udah. Setelah melewati itu, saya tuh langsung ngomong sama almarhum, Pak tadi ada orang ngeliat nggak? Orang? Nggak ada kok. Ada tadi pas belokan ini tuh orang lagi jalan, aku ngeliat jelas itu cowok pakai pakaian hitam. Nggak ada, orang nggak ada. Lah emang di situ ada rumah? Ada kan? Tapi kan tertutup semua, kosong. Kamu yakin itu orang? Ya aku yakin itu orang. Karena papa saya pun almarhum juga sering melihat kejadian-kejadian aneh. Langsung mikirnya, gimana kalau kita putar balik buat mastiin? Saya di situ nolak. Saya bilang nggak mau. Mending lanjut. Gak apa-apa deh lewat kuburan deh. Di situ saya bilang, ini tuh yang terkadang saya susah membedakan beneran manusia atau makhluk. Di jalan raya pun sama. Ketika saya bawa motor, saya pikir itu orang lagi nyebrang, ternyata bukan. Kan apalagi mata saya yang minus kayak gini kan ya. Susah kan untuk malam hari itu benar-benar gak bisa fokus, takutnya yang disangka saya itu makhluk astral, tiba-tiba saya tabrak gigir orang. Iya benar. Nah kitanya udah wanti-wanti ternyata bukan orang, malah makhluk astral itu. Berarti sempat ngelihat ininya Kang, ketika pas tadi kan di kuburan ada
sosok gitu kan. Iya. Ngelihat mukanya atau gimana, kelihatan nggak? Atau hanya sosok seperti manusia aja seperti itu? Mukanya sih enggak, karena kan posisi itu saya di belakang dia. Jadi dia tuh lagi jalan di depan saya. Pas disusul saya tengok, oh nggak ada orangnya. Di situ saya baru nanyain, Pak tadi ada orang? Nggak ada. Nah, tadi ada orang lagi jalan, cowok. Nggak ada. Karena bapak saya seperti itu, mau balik lagi, saya bilang nggak. Mendingan nggak usah deh. Mendingan Tetap pulang ketemu gitu. lagi gitu ya. Ya, mending pulang deh. Iya betul. Nggak lucu kalau saya ditarik nanti kan. Ngeri juga nih cerita-ceritanya dari Kang Rizky. Ada nggak Kang cerita yang paling mengesankan atau bukan mengesankan ya namanya, paling wah ini gila nih cerita gitu? Ada sih. Kayak santet kali ya. Santet? Ya. Oh pernah disantet juga? Pernah. Alhamdulillahnya nggak kena. Maksudnya santet itu kan bisa berupa apapun. Nggak cuman benda atau apa. Ini cuman saya memang nggak ceritakan sama orang tua saya. Mungkin nggak tahu ya setelah nonton video ini, mungkin baru bertanya. Jadi ada. Saya itu salah satu orang yang takut dengan binatang katak atau kodok. Awalnya saya nggak takut karena dulu pernah nyiksa dan ada film Hidayah. Saya tuh takut mulai dari situ karena ada orang meninggal karena digigit sama kodok. Iya betul. Saya takut. Udah deh. Nah suatu malam ketika saya mau tidur, ruangan saya itu, kamar saya itu bersih dari segala apapun itu. Pintu tertutup, jendela tertutup dengan rapat. Saya tidur. Setelah pagi menjelang subuh tuh ya, kan mau subuh bangun, saya kaget. Ternyata sudah banyak bangkai kodok. Bangkai kodok? Iya, kan kalau misalnya masih hidup kan ada ya. Ini enggak. Jadi kayak bangkainya doang, kayak udah tinggal tulang benulang segala macam. Dan itu nggak cuma satu, banyak di daerah kasur saya. Dia bilang ini ada apa ya? Tapi sebelum tidur nggak ada? Nggak ada, karena itu posisi bersih. Kalau misalnya ada pun saya nggak akan masuk karena saya kan takut. Saya bangun, astagfirullah. Ini apa ya? Kok ada yang kayak gini? Akhirnya, ada salah satu orang yang saya curigai waktu itu. Yang dia emang nggak suka sama saya. Ya Allah, alhamdulillah saya masih dikasih selamat nih dari yang kayak gini nih. Yang takutnya kan ya amit-amit kalau misalnya terkena, entah saya kayak gimana sekarang kan. Saya tuh cuma memang alhamdulillahnya kebiasaan saya sebelum tidur tuh pasti doa sih. Karena dengan doa juga bisa ngejauhin kan. Dari situ, ya, kan? Iya. Dia bilang, ya Allah, ini pengalaman yang benar-benar maksudnya gila. Ini orang beneran mau nyantet gitu ya. Kenapa bisa sampai nggak suka gitu sama saya? Mungkin kan banyak orang juga yang nggak percaya kayak gitu. Udah zamannya Nabi aja ada gitu. Ngesantet kayak gitu. Apalagi kita manusia biasa gitu. Kebilangnya sihir ya? Iya, sihir kan. Makanya saya bilang, ya Allah alhamdulillah saya masih dikasih selamat. Entah kalau misalnya santet itu nyampe ke badan saya, nggak tahu saya sekarang kayak gimana. Dan itu tuh saya benar-benar skip dari orang rumah. Karena saya takut orang rumah itu kepikiran. Apalagi kan yang namanya santet, pelet kayak gitu kan bisa ngena sama orang yang gampang banget kepikiran segala sesuatu. Santet, pelet itu nggak bisa mengenai orang yang kayak mudah ketawa, selalu gembira, itu nggak bisa masuk. Itu sepengetahuan saya ya. Makanya saya bilang alhamdulillah, untung saya orangnya nggak terlalu banyak pikiran. Maksudnya walaupun ada pikiran, saya nggak mau sampai benar-benar ngebebani saya banget gitu. Takutnya saya down kan, akhirnya buat dengan ketawa. Dan yang saya tahu pun ternyata gitu, santet nggak akan bisa masuk sama orang yang selalu tertawa, yang selalu bawanya gembira. Ya alhamdulillah, berarti selamat gitu. Nah, Kang Rizky, taunya itu santet itu dari mana Kang? Kan kita kan kalau ini ada kiriman apa atau enggak meledak gimana kan, suka ada kan yang kayak gitu. Nah ini taunya kalau itu santet tuh. Nah dari mana itu Kang? Saya berpikirnya itu santet dari mana? Kalau misalnya gitu ya. Kalau misalnya itu beneran kodok asli atau misalnya bukan suatu kiriman, mungkin kodok itu bakal tetap hidup. Gak mungkin dong saya bangun tidur tiba-tiba itu kodok udah tinggal bangke. Enggak kan?
Kalau misalnya kita mungkin memang nggak logis gitu ya. Tapi kan kalau dipikir-pikir, ya iya, masa iya tiba-tiba malam nggak ada kodok, tiba-tiba bangun tidur banyak bangkai kodok. Kalau misalnya banyak bukan santet pun, harusnya itu kan masih hidup gitu, masih ada nih kodok-kodoknya masih bergerak. Ini tuh udah bener-bener nggak ada gitu. Maksudnya tinggal bangkainya doang. Ya kalau mikir saya, mungkin emang santet, dan memang ada salah satu orang yang suka sama saya, itu aja sih. Makanya saya bisa berpikiran, ini mah santet. Nggak mungkin kalau misalnya makhluk hidup, masa ya gara-gara ketindihan saya mati langsung jadi bangke, tinggal tulang doang, kan nggak mungkin. Oh, itu tinggal tulang doang? Iya, itu tinggal tulang dan kulitnya doang. Udah nggak ada ininya. Dalamannya udah daging-daging? Nggak ada. Makanya saya pun kaget gitu. Ih, loh. Yang saya tadinya mau teriak, cuma saya nggak jadi. Soalnya takut keluarga saya mengetahui hal itu. Gitu. Kirain masih utuh gitu. Nah kan kalau misalnya bukan santet itu pasti masih utuh dong. Nggak mungkin nggak ini. Kan ini mah tinggal tulang doang. Sama kulit-kulitnya bersih. Dan saya pikir itu kodok, ya memang full di kasur saya, dan di bawah lantai itu udah kodok-kodok doang gitu. Ada berapa? Ada banyak? Banyak, gak cuma satu. Kalau satu ya mungkin, tapi kan nggak mungkin juga kalau misalnya bukan santet. Nah itu saya bilang, ya udah, ya saya mah sekarang pasrahin aja semua sama Allah. Kalau misalnya memang nanti ada sesuatu ke diri saya, ya udahlah, ini memang udah kehendaknya Allah aja gitu. Ngeri juga nih pengalamannya Kang Rizky. Bikin dari tadi nih bulu kuduk saya merinding ngedengernya juga. Itu. Ada lagi Kang yang bikin serem gitu, yang serem banget nih. Ada selain santet atau enggak yang mungkin makhluk halus kali ya. Iya. Saya sama kuntilanak atau sejenisnya yang orang-orang seperti itu, saya nggak pernah takut. Cuman yang saya takuti satu, pocong. Ya, pocong. Saya benar-benar takut sama pocong. Kenapa ya? Kenapa? Jadi sebelum kemunculan dia, ya ini mah yang saya rasain sekarang ya, maksudnya yang saya rasakan waktu itu. Baunya itu kayak sampah, lebih busuk daripada sampah. Ketika pocong itu ada ya, dan muka pun, dia tuh memang udah nggak berbentuk muka, jadi kayak belatung atau apa. Dan memang ada mata yang merah kayak gitu, cuman mukanya tuh udah hancur, bukan muka kalau saya bilang di situ. Dan beberapa kejadiannya itu yang kalau misalnya sekali sih nggak apa-apa. Saya berkali-kali ngelihat makhluk seperti itu, saya nggak mau. Sayangnya takut saya jatuh, jadi tidur nggak tenang, takut ada tiba-tiba nih di atas itu gimana kan. Dan setelah bukan pocong aja sih, ada kejadian lain setelah itu pun kayak kesurupan. Kalau kesurupan bukan saya tapi ya teman kakak. Jadi kakak itu kerja di salah satu perusahaan yang ada di Karawang. Jadi dia tuh kayak temennya ada yang kesurupan lah. Nah, dia tuh selalu bantu buat nenangin atau geser-geser lah ya, biar nggak makin marah. Ada di mana beberapa kali momen setelah ngebantuinnya di sana, kakak saya ketempelan. Kalau kata orang-orang ya ketempelan. Padahal posisi saya ada di rumah, ada di kamar, ada di kamar lagi tiduran kayak gitu. Pas kakak saya datang, nyuruh, "Bu, panggilin si Kiki," segala macam. Karena kakak saya nggak mau masuk, takutnya si makhluk tersebut tuh ikut ke dalam rumah. Satu orang rumah bilang kalau saya itu nggak ada. Padahal saya ada di dalam. Nggak kelihatan gitu. Nah itu saya juga bingung. Setelah habis, kan ada tetangga yang ngebantuin pun, akhirnya ngomong, "Lu kemana sih?" "Kemana apanya?" "Tahu tadi gua manggilin, orang-orang gua manggilin." "Lah, aku ada di kamar kok lagi tiduran." "Kakak, nggak ada, orang dicariin sampai ke kamar mandi." "Lah, aku ada di kamar, nggak kemana-mana." Dan itu kejadian nggak cuma sekali, beberapa kali gitu. Yang saya merasa diri saya kok aneh ya, kok bisa seperti itu, saya juga nggak tahu kan, maksudnya kok bisa gitu. Tapi itu udah si keluarga ini tuh udah ngecek ke kamar? Udah, nggak ada saya. Tapi Kang Rizky lihat nggak kalau ada orang yang masuk kamar? Kan kalau misalnya normalnya gitu ada yang masuk kamar, ya kelihatan gitu kan ada yang masuk kamar. Nah ini kelihatan? Nggak ada, makanya saya tenang-tenang aja. Kalau misalnya mereka punya nyari kan, saya juga pasti keluar dong, nggak mungkin nih. Yang namanya pintu kebuka ke kamar pun saya kan pasti,
Ada apa? Iya. Ini enggak. Dan orang rumah pun gak ada, orang udah ke kamar segala. Lah, gak ada yang ke kamar. Oh, kok dari tadi di kamar? Di situ. Ya, makanya agak-agak aneh. Terus teman beberapa kali kesurupan yang saya ada di situ juga kayak gimana ya, saya juga enggak kali, enggak kesurupan. Soalnya ketika saya datang pun udah normal gitu. Yang nggak ada orang kesurupan. Sempat ada kejadian lagi tuh pas dari perumahan mana tuh? Adalah salah satu perumahan di daerah Purwasari. Saya sama teman saya itu habis ngadain acara ulang tahun lah, surprise buat teman. Pulangnya saya sama temen cewek nih, dia dibonceng saya. Terus bilang, Ki, apa? Pulangnya lewat makam ya? Saya nanya dong, itu kan malam ya? Yakin lu lewat makam? Gak takut? Enggak lah, ngapain takut? Oh, beneran nih, mau lewat makam. Yang lewat terowongannya saya awal cerita itu ada orang lewat. Oh iya. Nah, iya. Oh ya udah, kita lewat situ ya. Bener ya, nggak usah takut ya. Enggak. Pulanglah kita, lewatin jalur tersebut. Karena jalur tersebut tuh bisa dibilang jalur tercepat buat dia sampai rumah dia lah. Motong jalan istilahnya Ya, gitu ya. motong jalan. Dan setelah nyampe rumah, besoknya dia ngomong. Tapi bukan sama saya ngomongnya, sama yang lain. Si Ki gelo. Saya bilang, kenapa? Masa nganterin gue lewat makam? Lah, kan lu yang minta. Mana ada gue minta lewat makam? Lah kan gue taunya lu yang minta. Enggak, gue gak pernah minta lewat makam ya. Ngapain tengah malam kayak gitu, takut ya. Nah kan saya gak tahu. Saya bilang, ada kok yang minta. Saya kan mengikuti. Enggak ya. Oh ini saraf, saya bilang. Lu yang minta, lu yang bilang kagak. Situ. Berarti ada orang lain yang menyerupai temannya Kang Rizky gitu ya? Bisa. Kalau di apa ya, di terjemahin kayak gitu ya? Atau mungkin memang lihat tuh masukan atau apa, saya juga kan nggak tahu. Mungkin setelah lewat makam tuh orang yang tadi minta lewat makam tiba-tiba hilang dan balik lagi ke teman saya tuh. Juga nggak tahu gitu. Mungkin kejadian-kejadian kayak gitu sering banget terjadi. Nah, apa nggak ngeganggu tuh Kang kayak gitu? Nggak tahu sih ya, ngeganggu. Kalau ke saya pribadi mungkin ya ngeganggu. Cuman untuk ke orang lain saya nggak tahu. Ya maksudnya ke pribadi aja gitu. Iya, kalau ke pribadi ya terganggu banget pastilah, apalagi sama makhluk seperti itu kan. Terganggu ya kita mah pengennya hidup normal gitu kan, nggak mau lah ngapain gue harus berinteraksi terus sama makhluk kayak gituan kan nggak lucu. Berarti ada maaf siapa dong, berarti ada turunannya gitu ya Kang, bukan sengaja untuk mengulik-ngulik seperti itu gitu kan. Mungkin ya saya juga nggak tahu, cuman memang dari almarhum bapak juga ngomong ada dari kakek, dari buyut lah, seperti itu. Soalnya kan dari tadi juga awal cerita di kelas dari SD gitu ya. Iya. Kayak ya sih juga nggak tahu kalau misalnya ya kalau mungkin dari zaman TK, SD, SMP saya mau pikirnya cuman hayalan mungkin anak-anak atau gimana ya kebetulan. Cuman setelah masuk SMK pikir kok kayak gini terus ya, kok bisa gitu. Cuma ada satu momen yang benar-benar bikin saya nangis. Apa tuh? Ketika almarhum bapak saya kecelakaan. Saya nggak tahu. Saya tahu beliau kecelakaan itu almarhum dari tetangga. Dia ngomong, Ki, ya teh kenapa? Anaknya Pak ini kan? Iya. Bapak kecelakaan juga. Hah? Posisi saya di situ lagi jaga tamu, lagi nerima tamu undangan. Dia bilang, enggak, yang bener teh, iya. Kayaknya saya sampai rumah, kakak saya tuh udah berangkat ke sana, ke lokasi kejadian ada di daerah Purwakarta, di Indo Barat, di mana beliau tertabrak truk, yang dimana helm sampai kebelah dua gitu. Saya kan kaget bilang. Saya coba akhirnya telepon ke nomor almarhum, yang ternyata ada yang menjawab, dan ternyata saya pikir yang menjawab itu yang nolong gitu. Ternyata yang menjawab itu orang yang nabrak tersebut. Ya udah tuh. Jadi bapak saya ditabrak sama orang gitu, sama truk. Nah, tadinya nggak akan ditolong, dipikir dia udah almarhum tuh udah meninggal. Ternyata enggak, dia tuh masih hidup lah. Dia bilang, ya Allah, kok saya sampai nggak tahu gitu.
Udah tuh akhirnya di rumah sakit lah. Saya masih posisi ibu saya di rumah. Oh, belum ke sana. Iya, kakak saya yang pertama yang kesana sama suaminya. Dan kakak saya yang kedua pun baru saya kasih tahu itu menjelang sore. Karena posisi baru menikah di Semarang, baru 1 minggu menikah. Saya telepon beraniin diri, Mas, kenapa? Bapak kecelakaan. Dipikir kecelakaannya cuma kecelakaan biasa, enggak. Bapak masuk rumah sakit, pendarahan hebat segala macam. Nah, dari situ tuh, akhirnya kakak saya memutuskan untuk berangkat dari Semarang ke Jakarta karena posisinya di Purwakarta, nyampe salah satu rumah sakit di Purwakarta malah didiamkan. Di situ ada almarhum adik kakek saya mungkin ya. Dia ngomong, ini cucu saya, ini anak saya, jangan didiemin dong. Jadi kayak cuma dibersihin, dipindah ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, jadi sempat dipindahin dulu gitu. Ya, ada tuh. Setelah itu teman almarhum bapak saya mengajak, Ki, ayo ke rumah sakit. Oke, ya udah ayo. Saya ibu saya tuh posisi udah di sana, saya lupa. Akhirnya saya ke sana. Berangkatlah saya. Nunggu saudara banyak yang datang segala macam karena memang saudara banyak di Jakarta kan. Sampai ada satu momen di mana saya benar-benar saya sendiri pun kaget. Jadi tahulah ruang tunggu seperti apa. Ya tembok, tempat duduk, kayak gitu-gitu doang kan. Jadi di mana ada satu momen saya tuh nggak cuma lihat tembok, tapi ngeliat bapak saya tuh udah meninggal, lagi dimandiin, lagi dikafanin, lagi di sholatin segala macam, lagi dimakamin. Coba, astagfirullah ya Allah, jangan sampai ini beneran terjadi. Karena saya sendiri belum ikhlas gitu, maksudnya takut banget kehilangan. Akhirnya setelah beberapa jam, 3 jam, 4 jam, dokter manggil, keluarga Pak ini, itu ada ibu saya, ada saya sama kakak. Samperlah, dokter udah bilang, ini gimana? Obat udah nggak masuk karena almarhum bapak saya menderita diabetes gula. Nah, gulanya lagi naik. Sedangkan obat tersebut tuh ada kadar gulanya. Itu pasrah, kakak saya di sebelah kuping kanan, saya di sebelah kuping kiri, ibu saya di bawah di telapak kaki, sambil terus berdoa. Dan jam 1:30 atau 1:30 malam bapak saya meninggal. Bilang, ya Allah, yang saya lihat beneran terjadi. Kenapa harus pas keadaan kayak gini gitu? Kenapa nggak pas dia mau berangkat atau gimana? Jadi bisa saya tahan dulu. Kenapa setelah beliau mendekati ajalnya malah saya baru dikasih tahu? Di situ saya bilang, ya udahlah, memang ini kan semua udah takdirnya ya. Ya udahlah, saya bilang nggak apa-apa lah kalau misalnya seperti ini, ya udah saya ikhlas. Nggak mungkin saya nggak ikhlas karena takutnya ngeberatin almarhum kan. Akhirnya ya udahlah, dari situ saya terakhir mungkin nggak terakhir sih, dari situ masih suka ngelihat yang hal-hal yang kayak kecelakaan sebelum kejadian kayak gitu aja sih. Nah, ketika Kang Rizky ini ngelihat bahwa almarhum bapaknya gitu meninggal gitu ya, apa langsung diomongin ke pihak keluarga atau enggak? Apa didiemin, dipendem sendiri gitu? Saya pendem sendiri. Mungkin keluarga juga belum ada yang tahu. Tahu ya, saya lupa. Kayaknya belum. Itu dari posisi duduk ini bisa langsung ngelihat. Ini kan? Saya juga bingung. Saya kan langsung dari situ, ya Allah, kok kayak gini? Jangan sampai, misalnya apa yang saya lihat tadi kejadian. Ya mungkin itu salah satu Allah ngasih tahu gitu kan. Soalnya emang beberapa keluarga dari almarhum ngomong sebelum kejadian kecelakaan itu, ih bapak kenapa? Kok pucet? Oh, ada ininya ya. Iya. Mungkin kan memang kata orang kan 40 hari sebelum pergi, ya kan? Ada tanda-tandanya gitu ya. Nah, saya sebagai anak tuh nggak mungkin dikasih tahu tandanya, cuma sayanya yang nggak sadar gitu ya. Nah, saya sadar-sadarnya pas setelah kejadian. Ketika sudah di rumah sakit ya kan. Nah, itu. Dan sebelum meninggal pun, sebelum kecelakaan tersebut, almarhum bapak saya tuh kan jaga menerima
pengantin cowok datang, lagi masih bercanda sama orang-orang tetangga gitu. Dia suka bercanda terus sebelum akhirnya meninggal terus ke Purwakarta itu masih ini ngelayat ke temannya yang meninggal. Jadi ada temannya depan perum gitu meninggal, bapak mau ke sana, bapak mau ngelayat dulu. Jadi sempetnya terus nelpon almarhumah kakak ibu saya di Jakarta, ngomong, Ji saya minta maaf segala macam. Jadi sebelum meninggal tuh benar-benar ngasih kesan ke orang lain. Iya. Kan baik gitu ya. Iya, saya pun nggak tahu. Jadi sebelum pas sudah meninggal pun ada yang datang ke rumah ngomong. Pak pesan si bapak teh ngomong. Kayak lihat tinggali bulan Maret. Orang Pagadugan bakal heboh. Sangkanya heboh project bapak saya itu udah berhasil gitu. Ternyata bapak saya meninggal. Kayak udah ngasih pesan-pesan gitu kan. Iya. Sampai preman Cikampek datang ke rumah nanyain almarhum bapak. Yang tadinya nggak akan nangis kan akhirnya nangis lagi karena kepikiran. Ya itu sampai premannya ngomong, "Ya sebelum bapak pergi teh ngomong ke saya kalau Pak cina namanya tehnya pengajudi wae sholat umur mah nyaho." Jadi sebelum meninggal tuh kayak gitu ngasih pesan-pesan yang baik gitu ya. Iya. Itu ya mistis yang kayak gitu yang saya malas sebenarnya. Paling ngeri sebenarnya. Iya, cuman ya mau nggak mau saya ya nggak apa-apa saya ceritakan di sini. Tapi nggak apa-apa nih di up itu. Nggak apa-apa, silakan. Nah sebelum kita tutup ya, saya mau nanya nih, ketika Kang Rizky ngelihat itu tuh emang gak disengaja atau misalnya saya bertanya nih, Kang saya ke depannya gimana nih, bisa nggak Kang Rizky itu? Nggak, saya nggak bisa. Oh, itu jadi kayak spontan aja gitu ya? Iya. Oh, jadi ya kalau misalnya yang bertanya nggak bisa gitu? Iya bisa. Ya kalau misalnya saya tahu, kalau misalnya saya sebelum bertanya saya udah tahu orang itu bakal kecelakaan, ya mungkin ada saya tahan duluan. Iya kan? Jangan nanti lu kecelakaan, kan nggak bisa. Yang saya itu cuma lihat, oh udah setelah mau kejadian, dia nggak bisa ngomong apa-apa juga kan? Karena memang ini kan maksudnya udah kehendaknya Allah juga, takdirnya Allah kan udah begitu. Mungkin itu cuma sebagai pengingat saya gitu, maksudnya di jalan atau lebih harus hati-hati atau seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi untuk sekarang udah hilang atau gimana Kang? Masih ada? Udah enggak kayaknya ya. Mudah-mudahan sih enggak sih. Saya nggak mau lagi sebenarnya. Masih agak sih ya, gitu. Takut. Ngeri juga nih cerita kali ini guys. Jadi dari tim ada yang mau nanya kan nih? Cukup? Benar. Ya. Kang Poe? Enggak. Oke. Ceritanya mungkin masih banyak lagi ya dari Kang Rizky ini, udah banyak pengalaman karena dia juga bisa gitu ya, bisa melihat, bahkan bisa melihat masa depan gitu ya, bisa bilang seperti itu ya Kang Rizky. Mungkin masih banyak cerita-cerita yang menarik, tapi di lain episode mungkin Kang Rizky bisa cerita lagi dong sini. Boleh. Oke, siap Kang Rizky. Cukup gitu aja kali ya Kang Rizky ya untuk sekarang ya. Makasih udah mau datang ke podcast kami. Sama-sama. Semoga sehat terus Kang Rizky. Semoga keluarganya sehat terus. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kang Rizky. Oke, gitu aja nih guys. Cerita kali ini cukup bikin bulu kuduk saya merinding nih dari tadi tuh. Merinding banget. Oke, jangan lupa nih yang punya cerita-cerita, yang punya pengalaman-pengalaman mistis, kisah horor yang nyata, bisa langsung kirim ke alamat email kami di jagatpasundan19@gmail.com atau langsung tulis di kolom komentar ceritanya seperti apa, dan bisa di DM di Facebook juga di Jagat Pasundan 19. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang suka sama horor, cerita horor. Oke, segitu saja dari kami. Saya Indra pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.